Suku Oraon adalah salah satu suku asli Adivasi yang berasal dari wilayah timur India, terutama di negara bagian Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, dan Bihar. Mereka juga tersebar di beberapa negara bagian lainnya dan bahkan sebagian kecil di Bangladesh dan Nepal. Suku ini dikenal karena mempertahankan budaya dan tradisi mereka secara turun-temurun. Mereka berbicara dalam bahasa Kuruh, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Dravida. Meskipun banyak dari mereka juga bisa berbahasa Hindi atau bahasa daerah lainnya, bahasa Kuruh tetap menjadi simbol identitas mereka. Secara tradisional, suku Oraon memeluk kepercayaan animisme, menghormati alam, roh leluhur, dan kekuatan spiritual. Namun, seiring waktu, sebagian dari mereka juga memeluk agama-agama besar seperti Hindu dan Kristen. Mereka merayakan berbagai ritual dan upacara yang berakar pada keyakinan leluhur. Suku Oraon memiliki struktur sosial yang kuat dan menghargai nilai gotong royong. Mereka hidup dalam komunitas yang saling membantu, dengan pemimpin adat yang disebut Pahan atau Mahato yang memimpin dalam urusan adat dan spiritual. Mereka memiliki kekayaan budaya yang unik, termasuk tarian Karma dan Jumar, yang sering ditampilkan dalam perayaan dan panen. Pakaian tradisional yang sederhana namun khas, seringkali dikenakan saat upacara adat. Kerajinan tangan, termasuk ukiran kayu dan anyaman, yang menunjukkan kreativitas masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Oraon hidup dari pertanian, terutama menanam padi, jagung, dan sayuran. Mereka juga beternak dan mengumpulkan hasil hutan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, sehingga mereka memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan. Seperti banyak suku adat lainnya, suku Oraon menghadapi tintingan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan tekanan modernisasi. Namun, banyak komunitas yang kini mulai beradaptasi sambil tetap menjaga budaya mereka. Pernikahan dalam masyarakat Oraon merupakan peristiwa penting yang diiringi oleh serangkaian adat tradisional. Perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua, namun tetap memperhatikan kesepakatan kedua mempelai. Pernikahan diselenggarakan dengan tarian dan musik tradisional. Salah satu adat unik adalah tarian kelompok oleh para wanita dan pria sambil mengelilingi api suci atau tiang pernikahan. Keluarga mempelai pria memberikan hadiah kepada pihak wanita sebagai bentuk penghormatan. Suku Oraon sangat menghormati leluhur. Ketika seseorang meninggal dunia, dilakukan ritual pemakaman yang penuh makna spiritual. Biasanya dilakukan penguburan, dan beberapa hari setelahnya diadakan ritual pemurnian yang dikenal sebagai Sraddha. Mereka percaya bahwa roh leluhur tetap mengawasi kehidupan, sehingga persembahan makanan dan doa sering dilakukan dalam upacara tertentu. Suku Oraon memiliki beberapa perayaan tahunan yang menggambarkan hubungan erat mereka dengan alam dan pertanian. Karma Festival merupakan festival paling terkenal. Didedikasikan untuk Dewa Karma, pelindung pohon dan kesuburan. Perayaan ini ditandai dengan tarian, nyanyian, dan pemujaan pohon karma. Sarhul dirayakan saat musim semi, sebagai ungkapan syukur kepada Dewi Bumi. Dalam perayaan ini, warga berkumpul di hutan suci dan melakukan ritual pemujaan. Festival panen pertama, di mana makanan hasil panen pertama dipersembahkan kepada dewa dan roh leluhur sebelum dikonsumsi. Masyarakat Oraon menyelesaikan masalah internal melalui lembaga adat yang disebut Panchayat. Dipimpin oleh tetua adat, biasanya seorang yang dituakan karena kebijaksanaannya. Masalah yang umum dibahas antara lain soal tanah, pernikahan, dan pelanggaran adat. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan nilai keadilan tradisional. Beberapa pintingan dijunjung tinggi oleh masyarakat Oraon, contohnya. Tidak boleh menebang pohon tertentu yang dianggap keramat. Tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang dari klan Gotra yang sama. Wanita hamil dilarang menghadiri upacara tertentu yang melibatkan roh leluhur, sebagai bentuk perlindungan. Masyarakat Oraon terbagi ke dalam beberapa klan Gotra, yang masing-masing memiliki simbol hewan atau alam tertentu. Klan digunakan untuk mengatur sistem perkawinan agar tidak terjadi pernikahan sedarah.
Setiap klan memiliki cerita asal-usul dan ritual tersendiri yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Wanita dalam masyarakat Oraon bukan hanya sosok penting dalam keluarga, tetapi juga penjaga budaya, tradisi, dan nilai-nilai leluhur. Kecantikan mereka bukan semata-mata fisik, tetapi juga tercermin dalam peran, sikap, serta keterampilan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wanita Oraon dikenal memiliki penampilan alami yang menawan. Wajah khas etnik dengan struktur tulang tegas, kulit coklat keemasan, dan sorot mata yang kuat. Rambut panjang yang terawat, sering ditata dalam bentuk sanggul atau kepang saat acara adat. Mereka menghias diri dengan perhiasan tradisional seperti kalung manik-manik, anting-anting besar, dan gelang logam, semuanya buatan tangan yang mencerminkan keindahan dan keterampilan lokal. Pakaian tradisional wanita Oraon disebut sari, yang dikenakan dengan cara khas suku mereka, biasanya berwarna cerah dan bermotif geometris sederhana. Kain sering ditenun sendiri atau didapat dari pengrajin lokal, menunjukkan rasa bangga terhadap hasil budaya sendiri. Saat perayaan, mereka tampil sangat anggun dengan hiasan kepala, perhiasan kaki, serta riasan wajah sederhana dari bahan alami seperti kunyit dan minyak kelapa. Wanita Oraon aktif dalam pertanian, memanen hasil bumi, serta mengurus rumah tangga dan anak-anak. Mereka mengajarkan bahasa, lagu, tarian, dan cerita rakyat kepada generasi berikutnya, menjaga warisan budaya tetap hidup. Banyak ritual tidak bisa berlangsung tanpa kehadiran wanita, terutama saat menyanyikan lagu pujian dan tarian khas suku. Wanita Oraon sangat terampil dalam menari dan bernyanyi, terutama dalam tarian tradisional seperti Karma dan Jumar. Tarian mereka bukan hanya hiburan, tetapi bentuk penghormatan kepada dewa dan leluhur. Melalui seni tenun dan kerajinan, mereka menciptakan berbagai barang yang indah dan bernilai ekonomi serta budaya tinggi. Sopan santun, kerjasama, dan rasa hormat kepada orang tua dan leluhur adalah bagian penting dari pendidikan perempuan Oraon sejak kecil. Mereka diajarkan untuk menghargai alam, menjaga hutan, air, dan ladang karena alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Kehidupan malam di masyarakat suku Oraon tidak seperti gambaran kota modern dengan lampu dan hiburan buatan. Bagi mereka, malam adalah waktu yang sakral, damai, dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, serta spiritual. Suasana malam di desa-desa Oraon justru menjadi momen penting untuk memperkuat kebersamaan dan warisan budaya. Malam hari sering menjadi waktu untuk berkumpul dan menari secara kolektif. Di lapangan desa atau dekat rumah adat, pemuda dan pemudi berkumpul untuk tarian tradisional seperti Karma, Jumar, dan Sarhul Dance. Mereka menari membentuk lingkaran sambil diiringi gendang tradisional, mandar, dan nyanyian rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Tarian ini tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga berfungsi sebagai media pendidikan budaya, ajang sosialisasi, dan sarana mempererat ikatan sosial. Masyarakat Oraon memanfaatkan malam hari untuk berkumpul di sekitar api unggun. Para tetua biasanya bercerita tentang mitos, legenda suku, dan sejarah leluhur yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Kisah-kisah ini mengandung nilai moral dan petuah hidup, serta memperkenalkan identitas dan asal-usul suku mereka. Cerita rakyat ini seringkali diiringi dengan nyanyian tradisional yang membangun suasana mistis dan penuh makna. Beberapa ritual keagamaan dan adat dilaksanakan pada malam hari, terutama yang berkaitan dengan pemujaan roh leluhur atau dewa pelindung. Misalnya, saat festival Sarhul atau Karma, ada bagian upacara yang dilakukan malam hari di hutan keramat Sarna. Ritual ini bersifat khusyuk, tenang, dan penuh penghormatan kepada alam, biasanya hanya diikuti oleh orang dewasa atau tokoh adat. Nyala obor, bau dupa, dan nyanyian puja menciptakan suasana malam yang sakral dan menyentuh batin. Malam juga menjadi waktu penting bagi kaum muda untuk berinteraksi secara sehat dan alami. Dalam beberapa budaya Oraon, ada sistem rumah pemuda, dormitori, atau tempat berkumpul yang disebut ahra. Di tempat ini, pemuda dan pemudi bisa belajar tentang adat, musik,
tari, dan saling mengenal dalam batas adat yang dijaga dengan baik. Sistem ini menjadi bagian dari pendidikan karakter dan pembinaan moral secara tradisional. Di wilayah pedesaan tempat suku Oraon tinggal, malam hari sangat sunyi dan alami, tanpa kebisingan modern. Suara jangkrik, burung malam, dan dentingan alat musik tradisional menciptakan atmosfer damai yang khas. Lampu minyak atau obor menjadi penerangan, menghadirkan kesan tradisional yang masih terjaga.